Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa adama naf'an 'ulumihi wa 'ulumi sayyid salihin fid darain amin ya rabbal alamin. Puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberi umur panjang insyaallah bi taatillah, sehingga pada malam hari ini kita sama-sama bermudzakarah. Kembali kita bermudzakarah kitab Bidayatul Hidayah. Namun sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa kepada Allah agar mudah-mudahan amalan kita selama bulan Ramadan, khususnya puasa kita, sholat kita, qiyam kita, tilawah kita, zikir-zikir kita, serta sedekah dan amalan-amalannya ini yang lainnya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa qiyamakum wa qiyamana wa qiyamakum wa a'malana wa a'malakum wa ja'alana minal 'aidin wal faizin wal maqbulina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan setelah kita liburan panjang, mudah-mudahan dengan adanya pertemuan kita di awal tahun ini, di awal tahun belum tentu harus Januari, belum tentu harus bulan Muharram, karena ulama katakan awal daripada peningkatan takwa adalah bulan Syawal. Jadi Ramadan ini ibarat seperti kalau mobil itu sudah dibengkelkan, terlalu banyak kita pakai untuk dosa siang malam, maka Allah Subhanahu wa taala beri kita anugerah berupa bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini termasuk khususiyat atau keistimewaan daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Dalam keadaan taat, dalam keadaan iman, waktu sabar. Amin ya rabbal alamin. Sampai kita kepada bab al-qaul fi ma'asil qalb. Perkataan atau pembahasan tentang ma'asiyal qalb, maksiatnya hati. Ya'lam anna sifatil mazmumata fil qalbi kathiratun wa tariqu tathhiril qalbi min rada'iliha tawilah wa sabilul ilaji fiha ghamidun wa qad darasa bil kulliyati ilmuhu wa amaluhu li ghaflatil khalqi an anfusihim wa ishtighalihim bi zakharifid dunya. وقد استقصينا ذلك كله في كتاب إحياء علوم الدين في ربع المهلكات وربع المنجيات ولكننا نحذرك الآن ثلاثا من خبائث القلب إلى آخره. Jadi hadirin rahimakumullah, beliau katakan, ketahuilah bahwa sifat-sifat yang tercela di dalam hati itu sangat banyak, kata beliau. Banyak sekali. Bahkan saking banyaknya itu bisa jadi terkadang, bukan terkadang lagi, sering kita lakukan tapi tidak terasa.
kita mohon kepada Allah agar dijauhkan daripada sifat-sifat yang tercela di hati. Karena kalau yang tamak dari badan sudah kelihatan, kejelekan dari tangan sudah kelihatan, orang sudah tahu, ini mencuri ya, tahu dia pencuri. Kejelekan daripada lisan, tahu bahwa ini omongannya kasar, pembicaraannya kasar, tahu kan, maka kan, ketahuan dia memandang yang tidak jelek, yang jelek. Tapi kalau manusia qalb yang mengetahui hanya dirinya sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang dia sendiri tidak mengetahui. Maka kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat. Jadi sangat banyak penyakit ini. Wa tariqu tathhiril qalbi min rada'iliha tawilah. Dan jalan atau cara untuk membersihkan hati itu daripada penyakit-penyakit hati ini begitu panjang jalannya, begitu panjang, artinya perlu betul-betul latihan yang banyak, latihan mujahadah untuk menghilangkan penyakit-penyakit ini. Bukan hanya sehari, 2 hari latihan, terus sepanjang hidup kita akan latihan. Justru kalau merasa saya sudah lulus daripada penyakit, ini perlu ditanyakan. Justru orang semakin merasa banyak penyakitnya itu orang yang mulia. Kalau dia sudah merasa cukup dengan ilmunya, merasa cukup dengan ibadahnya, maka justru kebalikannya, belum dikatakan dia lulus. Wasabilul ilaji fiha ghamidun, dan jalan untuk mengobati daripada penyakit tadi itu ghamid, artinya sulit untuk mengobati. Tetapi tetap kita tidak boleh berputus asa. Sulit kita obati, kalau itu dasarnya obati. Tetap walaupun sulit tapi tetap berusaha untuk mengobatinya, untuk menghilangkan daripada penyakit-penyakit hati. Wa qad darasa bil kulliyati ilmuhu wa amaluhu, dan sungguh kata beliau sudah hilang ilmu atau pengamalan untuk menghilangkan penyakit hati. Artinya sudah terkadang orang merasa tidak perlu gitu, menghilangkan penyakit hati. Padahal ini sangat penting untuk menghilangkan penyakit hati. Sudah hilang, terhapus amal dan ilmu maupun amalannya. Terkadang dia sibuk dengan pelajaran atau sibuk dengan amalan-amalan, tapi lupa dengan tathhirul qalb. Sehingga kita kan kalau di dakwah ini kan ada sifat yang kelima namanya tasfiyahan niyah. Selalu ada tasfiyahan niyah. Baik ketika sebelum beramal, ketika beramal ataupun setelah beramal. Jadi tidak beramal terus, tapi sebelum beramal pun harus kita niat untuk ikhlas. Ikhlas untuk menolong fakir miskin, ikhlas untuk taklim juga. Tidak ada niat lain kecuali minta ridha kepada Allah, mengharap ridha Allah, kecuali tidak lain hanya mengharap ridha Allah, tidak lain hanya menghilangkan kebodohan, itu saja, tidak ada yang lain. Insyaallah. Kemudian jadi ilmu ataupun amalan untuk menghilangkan daripada penyakit hati ini hampir dia hilang, hampir dia dilupakan orang-orang. Karena apa? Lighaflatil khalqi an anfusihim, karena banyaknya orang-orangnya ini orang-orang yang lupa dengan diri sendiri. Oh saya ini konter yang besar ini karena saya mampu mengatur manajemen keuangannya, mampu mengatur ini dan itu. Dia lupa bahwa itu semua daripada Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah Subhanahu wa taala.
Bahwa saya mampu menghafal Al-Quran 30 juz tanpa salah itu karena kesungguhan saya. Nah, ini mulailah bisikan syaitan. Jadi lupa dengan sendirinya. Bahwa saya ini sampai juara di mana-mana ini ya tidak lain. Nah, makanya karena usaha itu berarti keliru. Lupa bahwa dia ini dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih mulut untuk berbicara ataupun berzikir dan sebagainya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah merasa, maka akan tidak akan dalam hatinya aku adalah ini, aku adalah itu. Jadi amal untuk menghilangkan penyakit ini hampir saja hilang karena apa? Karena kesibukan dirinya. Lighaflatil khalqi an anfusihim washtighalihim bizaghari fitnah. Yang pertama tadi karena sibuknya sendiri saja. Nah, semua karena aku dan lain sebagainya. Yang kedua karena apa? Karena kesibukannya dengan keindahan dunia. Nah, maunya hanya untuk memperindah pakaiannya, memperindah tempat tinggalnya. Nah, begitu. Sehingga lupa untuk membersihkan hati. Nah, ini jangan sampai kita seperti itu. Ya, jangan sampai lupa bahwa membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati ini sampai kita lupakan. Karena apa? Karena terlalu sibuk dengan urusan dunia, terlalu sibuk dengan urusan karir dan lain sebagainya. Atau bisa juga sibuk karena urusan keluarga. Maka jangan sampai seperti itu. Nah, innamal hayatud dunya la'ibun. Ya ayyuhalladzina amanu, apa firman Allah Subhanahu wa taala, inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Karena sesungguhnya istri-istri kalian maupun anak-anak kalian ini bisa menjadi fitnah, bisa melalaikan menghadap dunia, kehidupan akhirat, melalaikan ini dan sebagainya. Atau juga di ayat lain yang jelas-jelas dunia ini fitnah. Kesibukan dunia seringkali menjadikan fitnah, seringkali menjadikan kita lalai akan kehidupan akhirat. Beliau katakan waqadis taquswaina dzalika kullahu fi kitab Ihya'i Ulumiddin. Beliau sudah paparkan semuanya, sudah paparkan masalah penyakit-penyakit hati ini secara lengkap lagi di kitab Ihya' Ulumiddin. Kalau di sini insyaallah ini kan baru pembukaannya kan, pembukaan bab. Nah, nanti walaupun di sini nanti disebutkan secara rinci, tapi lebih rinci lagi nanti di kitab Ihya' Ulumiddin. Ini tebal 4 jilid ya. Walaupun ada yang bisa dicetak 2 jilid, tapi yang saya tahu biasanya 4 jilid. Tapi ya Waqad istaqasayna dzalika kullahu fi kitab Ihya' Ulumiddin fi rub'il muhlikat wa rub'il munjiyat. Di bagian rub'ul muhlikat warub'un munjiyat. Walakinna nuhadziruka al-ana thalathan min khaba'ithil qalb. Tapi beliau katakan, untuk di kitab ini beliau tekankan sekali pada 3 jenis daripada khaba'ithil qalb, kotoran-kotoran hati. Jenis penyakit hati. 3 saja. Apa itu? Belum sebutkan. Yang 3 ini kata beliau biasanya terdapat pada mutafaqihah, wa hiya ghalibatu ala mutafaqihatil 'asri. Pada ulama-ulama pada zaman ini. Zaman beliau sekitar tahun 400-an. Tahun 400 Hijriah. Jadi sekitar 1000 tahun yang lalu saja sudah banyak ya ulama-ulama yang banyak terkena penyakit hati. Apalagi sekarang sudah 1000 tahun sekian. Beliau 400 tahun yang lalu saja sudah beliau wanti-wanti ini banyak penyakit-penyakit hati ini terdapat di ulama sekarang kata beliau. Padahal ulama zaman tahun 400 itu ya itu banyak orang yang masih hafal ribuan hadis, ratusan ribuan, waktu itu masih banyak. Sekarang kan sudah
langka. Litakhudha minha hadraka fa innaha muhlikatun fi anfusiha. Nah, supaya engkau bisa mengambil kehati-hatian. Nah, fa innaha muhlikatun fi anfusiha, karena penyakit-penyakit yang tiga yang akan beliau sebutkan ini akan menjadikan fa innaha muhlikatun fi anfusiha, bisa membinasakan, menjadikan kebinasakan pada diri. Kebinasan, muhlikat, bisa membahayakan pada dirinya. Wa hiya ummahatun li jumlatin minal khaba'ithsi siwah. Dan yang tiga ini induk daripada ummahatun li jumlatin minal khaba'ithsi siwah. Induk daripada kejelekan-kejelekan yang lain. Nah, jadi kalau kita bisa kendalikan kejelekan yang tiga ini, insya Allah kita selamat daripada kejelekan-kejelekan ini. Nah, tapi kalau kita yang tiga ini lemah, barat bentengnya ini kita rapuh, maka naudzubillah akan mudah kejelekan-kejelekan yang lain menguasai kita. Wahia, apa yang tiga ini yang harus kita betul-betul jaga, betul-betul kita hindari dari sifat yang tiga ini. Yang pertama al-hasad, sifat iri. Jangan sampai kita punya sifat iri. Yang terutama yang disebutkan ulama adalah iri dalam hal keduniaan. Tetangga kita, masya Allah, ganti dia sepeda motornya, maka jangan sampai ada rasa ini. Biarkan dia mengganti motor, mengganti mobilnya, karena sudah Allah Subhanahu Wa Taala berikan masing-masing. Tidak ada namanya rezeki tertukar. Jangan-jangan sebenarnya dia sama saya. Tidak ada. Semua sudah ada bagiannya sendiri. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala sudah membagi ma'isyah, ma'ishatahum fil hayatid dunya. Rezeki untuk orang-orang semua makhluk-makhluk ini fil hayatid dunya. Walau ada yang banyak, ada yang sedikit, memang Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Wallahu yuridu dzulman lil ibad, dan Allah tidak akan menzalimi kepada hamba-hambanya. Tidak mungkin, kenapa dia lebih banyak? Itu tidak mungkin. Allah sudah tahu, sudah betul-betul mengetahui kadarnya. Nah, jadi kalau kita paham bahwa ini sudah pemberian dari Allah, maka insya Allah tidak akan ada hasad lagi, tidak ada rasa iri lagi. Kemudian, tapi di sini sebutkan kalau iri dalam masalah ibadah maka itu mandu, dianjurkan. Masya Allah, tetangga kita tidak pernah dia kelas sholat Senin, puasa Senin Kamisnya, maka kita boleh iri. Kapan saya bisa seperti itu bagus. Tangan saya kok terlalu tidak pernah dia masuk, bahkan ada sudah dimasukin. Maka kita iri itu, masya Allah. Itu yang harus kita irikan. Kalau masalah urusan dunia, maka tidak boleh kita iri. Kalau di urusan agama, urusan ibadah tuh kita disunnahkan. Itu kalau di kalau ulama katakan namanya ghibah, iri dalam agama. Teman kita tiap hari kok bisa ini istiqomah 3 juz ini, walaupun dia sibuk, dia punya anak, tapi kok bisa 3 juz, kenapa saya tidak bisa? 1 juz saja kok berat. Maka itu jadi memacu semangat kita bisa. Insyaallah. Jadi penyakit pertama ya, induk daripada penyakit-penyakit yang lain adalah hasad. Kalau dalam bahasa Arab hasad ini kan bentuk kerjaannya hasad, al-hasad. Kalau pelakunya namanya hasid. Min syarri hasidin idza hasad. Dalam surah Al-Falaq, min syarri hasidin. Orang yang hasadnya, orang yang iri, itu namanya hasid. Kalau dia banyak irinya, hasud.
Hanya kita ya, ini orang yang hasud sekali. Karena orang kita kan bahasa Indonesia karena sudah dirubah ya, artinya itu hasil. Tapi kalau hasud banyak sekali suka menghasut. Nah, karena bahasa Indonesia. Itu kalau dalam bahasa Arab, kaidah bahasa Arab. Nah, kalau perbuatannya hasad, orang yang namanya hasidun, orang yang iri. Tapi kalau dia banyak irinya, bentar-bentar dia panas dia. Nah, ini berarti hasud. Ya, baik hasidun maupun hasudun, nah, sama-sama kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari sifatnya. Yang kedua adalah riya. Nah, riya apa namanya riya? Menampakkan, ya. Suka menampakkan amal baiknya, baik berupa amalan ataupun menceritakan. Nah, alhamdulillah ya, tadi malam kok rembulannya kok cerah banget pas jam 3 itu. Padahal dia mau ceritakan bahwa dia sudah tahajud jam 3. Nah, ini kan dia memperkenalkan, mengiklankan bahwa dia sudah, padahal tidak perlu. Nah, itu adalah amalan kita kepada Allah SWT. Baik berupa, nah tadi apa namanya, dia menampakkan maupun menceritakan kebaikan diri sendiri, maka itu juga termasuk penyakit. Nah, kemudian yang ketiga adalah wal ujub. Ujub. Nah, ujub itu ya sama juga ujub. Nah, hampir sama dengan takabur. Ujub al-ajab. Nah, takabur, merasa dia paling bagus, merasa dia paling pintar, merasa dia paling kaya dan lain sebagainya. Itu adalah al-ujub, takabur. Sehingga dalam satu hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, salasun munjiyat. Tapi saya belum datang. Ini boleh kita baca. Dalam satu hadis yang agak panjang disebutkan salasun muhlika wa salasun munjiyat wa salasun kaffara wa salasun darajat. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan ada 3 hal yang menjadikan membinasakan seseorang, menghancurkan seseorang kehidupannya. Bisa di dunia, wal'iyadzubillah, lebih-lebih di akhirat. Ada 3 hal. Kemudian ada 3 hal juga munjiat yang menyelamatkan seseorang. Ada 3 hal, 3 amalan yang bisa menyelamatkan seseorang. Kemudian wasalatun kafarat. Kemudian ada 3 hal atau 3 amalan yang bisa menghapus dosa-dosa. Nanti ada perincian. Wasalatun darajat. Ada 3 hal yang bisa menjadikan mengangkat derajat seseorang. Itu dia. 3 hal yang menghancurkan atau membinasakan, 3 hal yang menyelamatkan, 3 hal yang menggugurkan dosa-dosa, menghapus dosa-dosa, kemudian yang terakhir 3 hal yang mengangkat derajat seseorang. Boleh kita hafalkan. Ya, fa'amman muhlikat fasyuhun mubah. Nah, jadi kalau kita katakan, kalau ulama-ulama hadis itu mereka biasanya saking seringnya menulis hadis itu hafal ya. Puluhan tahun beliau belajar hadis itu hafal dengan sendirinya. Terus ketika ditanya bagaimana kok bisa hafal sanad-sanadnya sama ininya juga, mantannya, sanad sama lafaznya kok bisa hafal? Maka beliau katakan, kunna nu'inu ala hifdzil hadits bil hifdzi matnil hadits bil amal. Kami ini supaya nu'inu ala hifdzil, menolong, artinya ya terjemah bebasnya begini. Kami biasanya supaya mempermudah untuk menghafal hadis, maka dengan amalan. Ketika ada hadis fadilah puasa Senin Kamis, maka kita amalkan sehingga kita dalam puasa, oh ini hadisnya ini.
kemudian misalkan fadilah membaca Al-Quran, nah, maka khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Nah, ketika menghafalkan membaca Al-Quran, maka ingat-ingat terus, oh ini hadisnya. Nah, sehingga bertahun-tahun hafal dengan sendirinya. Apapun bentuknya. Silaturahmi, bagaimana ketika silaturahmi ada hadisnya begini fadilahnya, sehingga ulama-ulama beliau hafalkan. Ada yang sampai hafal sampai ratusan ribu hadis. Imam Bukhari itu sampai 600 ribu hadis. Nah, kemudian wa kunna nu'inu ala hifdzi sanad bil kitabah. Kemudian kami ini mempermudah menghafal sanad daripada sanad daripada hadis itu dengan sering menulis. An fulan sampai Rasulullah SAW. Sehingga banyak sekali ada yang kadang-kadang dalam hadis itu ada namanya silsilah zahabiyah, yang dari perawi pertama sampai berikutnya itu memang ulama-ulama besar saja. Dari Imam Malik, kemudian An-Nafi', Ibnu Umar, itu kan orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam ilmu hadis. Nah, jadi mereka mempermudah mengamalkan hadis dengan amalan. Kemudian mempermudah hafal daripada sanad atau apa sanadnya kita. Sanad ini maksudnya runtutan daripada rantai daripada periwayat hadis. Jadi riwayat hadis dari 1, 2, 3, 4, 5 itu namanya sanad. Karena biasanya kalau dari misalkan dalam kitab Imam Bukhari itu sampai kepada Rasulullah SAW biasanya sampai 4 guru. Kadang 4, nah, ke atas itu 4, kadang 5. Kadang juga baru 3 saja ada. Tapi kebanyakan 4 atau 5. Nah, artinya apa nih kembali? Nah, boleh kita menghafalkan hadis bagus supaya ada keberkahan dalam kita dalam menghafal hadis juga ada keberkahan. Dalam satu hadis disebutkan barang siapa yang menghafal 40 hadis maka dijamin masuk surga. Atau kama qala Rasulullah. Siapa selama hidupnya dia hafal 40 hadis, mau yang panjang maupun yang pendek, maka Allah jamin dia masuk surga Allah. Nah, sehingga ulama banyak mengarang arba'in hadis. Yang terkenal kan arba'in Nawawi kan. Tapi sebenarnya ulama katakan yang mengarang 40 hadis itu sampai 1.500 orang. Jadi arba'in hanya lain-lain. Ada arba'in buldan, arba'in macam-macam itu. Tapi yang paling terkenal adalah arba'in Nawawi. Ada orang mengarang arba'in kitab hadis tapi mengambil dari 40 kitab hadis. Jadi akan hadis pertama dari kitab ini, dari kitab ini sampai 40 itu jenisnya kitab lain-lain. Itu yang mengarang kitab arba'in itu sampai 1.500 orang. Silakan kita mau ambil yang arba'in di Nawawi atau arba'in yang lain, supaya termasuk dalam hadis ini. Insyaallah. Kita masuk ke penjelasan. Jadi apa yang menjadikan binasa seseorang? Fa'amman muhlikat. Yang pertama adalah syukhun mudhar. Yang pertama adalah syukhun mudhar. Pelit yang diikuti terus. Ada ditahunya kita ada orang yang kesusahan tapi kalau susah sekali membantu. Ini saya mau beli ini, saya mau beli itu, sehingga sulit untuk bersedekah. Maka ini namanya pelit, bakhil. Tetapi ada lagi yang lebih pelit lagi, bakhil. Di atasnya bakhil namanya syuh. Wa may yuqashu nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dalam Al-Quran sebutkan barang siapa yang terpelihara daripada kekikiran dirinya, maka dialah orang-orang yang beruntung. Bahkan ulama katakan kalau syuh ini sama dirinya saja pelit, tidak mau, pokoknya cari yang paling murah sudah. Jadi tidak menikmati hartanya.
baik syuh maupun baik bakhil maupun syuh, sama-sama sifat tercela. Artinya sehingga kan dalam Al-Quran infak tidak disuruh untuk menyimpan kan. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, ayyukum malu ahadihi ahabbu min mali warasatihi. Siapakah di antara kalian yang harta dirinya itu kebaliknya, ayyukum, ya, pokoknya kurang lebih begini. Siapa di antara kalian itu yang lebih mencintai hartanya dirinya daripada harta warisannya? Ya, kalau ada ini yang di kanan ini harta dirinya, kalau ini nanti jadi warisan. Ini harta warisan, bukan harta dia sudah. Maka para sahabat menjawab, ya tentu ya Rasulullah, saya lebih mencintai harta dirinya daripada harta yang warisan. Kalau warisan kan nanti dibagi sama anaknya, sama istrinya. Kalau tidak ada anaknya nanti sama saudaranya, begitu kan? Maka Rasulullah katakan, harta kalian inilah yang dibelanjakan di jalan Allah, dibelanjakan untuk anak-anak yatim, dibelanjakan untuk berinfak, untuk membuat masjid dan lain sebagainya. Adapun yang kamu sisakan disaldo di bank, jadi ini nanti jadi warisan. Nah, begitu maksudnya. Paham maksudnya? Nah, sehingga banyak-banyak kita infak. Insyaallah ya. Hanya besar untuk diri sendiri juga, Masya Allah. Nah, karena yang disimpan di bank yang lain kan jadi warisan. Nah, inilah yang sudah kita infakkan untuk beri mushaf untuk orang yang menghafal, untuk beri orang yang susahan. Inilah yang akan menjadi harta kita yang abadi, insyaallah. Nah, ini jadi makanya hal yang pertama. Orang bakhil, gitu. di atas pilih itu Ya. lebih tinggi. Ya. Nah, orang bakhil sendiri, Ya. tapi suka zakat. Ini nama bakhil juga. Suka bantu orang lain, ya. Tapi hidup sendiri simple sekali. Tapi punya harta. Enggak termasuk. Iya. Udah ada termasuk. Ini diri sendiri, kemudian orang juga ditahan, itu namanya syah. Kalau diri sendiri betul-betul kita pas-pasan, tapi memang belum bantu ya, enggak. Kan dalam satu kisah sahabat sebutkan Sayyidah Aisyah itu kan pernah diberi harta daripada rampasan ghanimah. Rampasan perang itu sampai 100.000 dirham. 100.000 dirham, kalau satu dirhamnya itu 73.000. Nah, di pasaran sekarang dirham itu ada. Itu dikalikan 100.000 kenanya 7.300.000. Satu kali dapat aja, dia pakai karung nih. Bawahnya itu dibungkus pakai karung. Ya kemasnya kan, bawahnya kan pakai dirham, pakai perak, bungkus pakai karung. Tapi beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bagikan dalam satu hari, Pak. Dah sampai dia nginep 7 miliar itu banyak kan? 7 miliar tak pernah dia ngendap dalam rumahnya. Tapi diriwayatkan beliau pakaiannya bertambah-tambah. Nah, apakah dia termasuk syuh? Ya tidak. Karena memang ini termasuk beliau tidak mau dia terkesan dengan dunia. Itulah kehidupan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Ini yang tercela itu untuk dirinya juga boleh. Orang minta juga tidak mau ngasih. Nah, parah. Kan orang minta ada faedah apa-apa dia lebih banyak untuk dirinya, beli ini beli itu, akhirnya tidak jadi dia sedekah. Nah, jangan Allah jauhkan dari sifat bakhil. Kemudian yang kedua, ini ada jamnya, lupa HP-nya. Kemudian yang kedua, wahawan muttaba, syuhul muta' wahawan muttaba, selalu mengikuti hawa nafsu. Pengen ini diikuti. Ada lihat temennya malam minggu dia pergi ke sendiri. Dia sebenarnya pengen di rumah saja dah, pengen zikir di rumah. Pengen zikir apa ikuti teman. Nah, maka kalau dia ikuti teman terus itu namanya hawan mutabah. Ya, kalau dia malam minggunya evaluasi tidak masalah. Tapi kalau malam minggunya nanti lihat aurat orang yang lain bercampur, nah, maka dosa itu. Apapun, seringkali kita dihadapkan pada ikuti apa gitu kan. Nah, maka kalau kita bisa betul-betul menahan
Nah, maka kita selamat. Tapi kalau selalu diikuti, ikutin ini, maka ini adalah yang akan membinasakan. Ya, benar kita jawabkan dari sifat ini. Mengikuti hawa nafsunya apapun, nah, sifatnya dia melanggar perintah Allah, nah itulah namanya nafsu yang jelek. Karena bisa ada nafsu yang baik. Nah, jangan ikuti nafsu yang jelek supaya kita selamat dari azab Allah. Wahawan mutabak. Kemudian yang ketiga daripada ruk'ah al-muhlikat adalah i'jabul mar'i bi nafsihi. Ujub. Nah, tadi kita membahas tadi. Merasa ujub, merasa dia lebih baik daripada yang lain. Nah, yang lain tidak ada apa-apa. Nah, ini masalahnya di sini disebutkan ujub ini, mohon maaf, bisa saja menimpa ahli dunia, bisa saja menimpa ahli ibadah. Wah, di kampung ini yang paling banyak rakaat tahajudnya saya aja sudah. Tidak boleh. Nah, maka kita berdoa kepada Allah agar jauhkan dari sifat ini. Nah, yang tadi ya, fa'amal muhlikat. Kemudian fa'amal munjiyat. Adapun yang menyelamatkan seseorang adalah salatun kafarah. Fal adlu fil ghadabi war ridha. Yang pertama yang menjadikan seseorang selamat adalah adil dalam keadaan marah maupun keadaan ridha. Ya. Ketika kita lihat anak kita misalnya berbuat salah, nah, maka jangan serta-merta langsung bok-bok sampai berdarah-darah ya. Tahan dulu, lihat dulu dia. Nah, nasihat dulu. Anak kita maupun bawahan kita dan sebagainya, ataupun istri. Nah, adil. Tetap adil, tetap bisa tahan diri dalam keadaan marah, war ridho, ataupun dalam keadaan ridho. Ya. Kalau ridho kan biasanya bisa saja kan, maksudnya dalam keadaan biasa, bukan dalam keadaan marah. Nah, lagi bagus iklimnya, lagi bagus cuacanya, itu kan wajar kan? Oh iya sudah. Tapi biasanya kalau pas lagi marah nih, maunya dilagi saja kan? Nah, ini tidak boleh. Orang beriman ini tahan. Dalam satu hadis juga sebutkan laisa syadidu bisur'ah walakin asyadid man amsaka nafsahu 'inda al-ghadab. Tidaklah orang yang kuat itu orang yang mampu mengangkat beban yang berat. Nah, batu tali yang besar itu diangkat, bukan itu, bukan, belum tentu. Tapi tapi Rasulullah sampaikan orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan diri sendiri. Oh, saya mampu berjagur nih sampai malam, tapi dia tahan. Nah, itu namanya orang yang kuat. Walakin man amsaka nafsahu 'inda al-ghadab. Kemudian adapun yang menyelamatkan yang berikutnya yang tadi kan adil, mampu berbuat adil dalam keadaan marah maupun dalam keadaan ridha, dalam keadaan normal. Wal qasdu fil faqri wal ghina, dan qasd irit, tidak boros, dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan ghina, dalam keadaan kaya. Ada orang yang penghasilannya per bulan sampai 1 M ya. YouTuber itu, ada YouTuber itu sampai 500 juta per bulan. Nah, maka tetap tidak boleh berpoya-poya. Nah, tetap harus pos. Walaupun banyak hartanya, tetap tidak boleh berpoya-poya. Tetap beranjakan hartanya sesuai dengan keperluan. Jadi kadang-kadang kan kalau sudah di depan mata kita kan maunya yang macam-macam ya. Ini beli tas 300 juta gitu. Ada orang gitu kan. Beli tas 300 juta. Bisa bikin beli baterainya 300 juta. Kemudian satu lagi. Yang 3 hal yang menyelamatkan. Nah, jadi yang kedua tadi tetap berlaku hemat dalam keadaan kekurangan maupun dalam keadaan berlebihan. Hanya dalam keadaan banyak. Yang terakhir
Nah, kita lanjutkan sedikit. Jadi 3 hal yang menyelamatkan seseorang. Yang pertama tadi al-adlu indal al-ghadabi war-ridha. Bisa berlaku adil dalam keadaan marah maupun keadaan senang. Kemudian yang berikutnya adalah al-qasdu fil faqri wal ghina. Berlaku hemat baik ketika dia merasa kesempitan, sedikit hartanya ataupun sedang kelebihan hartanya. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, wa khasyatullahi fis sirri wal alani. Takut kepada Allah dalam keadaan sendiri maupun di depan orang. Jangan sampai di depan orang aja masya Allah biar tawadhu dia taat, tapi nanti pas sendirian bermaksiat. Alhamdulillah. Maka tetap kita mohon kepada Allah selalu taat dalam keadaan sendiri maupun di depan Allah. Ya. Insyaallah nanti perincian berikutnya pertemuan yang akan datang insyaallah biiznillah. Ya, apa yang kita mendapatkan mudah-mudahan dapat kita amalkan dan kita juga dapat sampaikan kepada yang lain.
sempurnanya majelis ini kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.